Apabila hidup di dunia ingat Allah, di ketika meninggal dunia Allah mengingatkan kita. Alangkah bahagianya kita dipanggil Allah, alangkah bahagianya roh kita dipanggil Allah, roh yang diundang Allah, sebagaimana ayat penutup, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, irji'i, kembali olehmu kepadaku, kata Allah. Radiyatan mardiyah, hal keadaan ridho meridhai, engkau telah meridhokan kami ridho pun kepadamu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu nyawa ibadah. Mari sama-sama menciptakan keikhlasan. Kita belajar keikhlasan. Artinya segala ibadat hanya karena Allah. Kita duduk sejenak mengingat Allah karena Allah. Maka duduk bedanyonyo adalah lepanto ya Allah, gudili ya Allah. Kemudian ikhlas atau nggak ikhlas jamaah hanya Allah yang tahu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalbul mu'mini baitullah, hati orang mukmin itu rumah Allah. Rumah ini adalah bukan tempat bersemayam Allah, tapi tempat tilik Allah, tempat ingat Allah. Maka silahkan wahai jamaah pada malam yang mulia ini, kiranya hati jamaah yang membantu adalah Allah. Betapa ikhlas kepada Allah, bersembahkan langsung kepada Allah. Berbuatlah, duduklah, ingatlah, pejam mata, duduk, tafakur karena Allah, karena Allah. Silakan tawakal kepada Allah, serahkan diri kepada Allah. Kami berbuat ini Allah menuntut ridho-Mu. Kami berbuat ini bukan mengharap pujian manusia. Kami berbuat ini Allah karena perintah-Mu. Kami berbuat ini karena mengharap keridhaan-Mu ya Allah. Bukanlah harap manusia, bukan penghargaan pada manusia, bukan mengharap pujian pada manusia, tapi karena Allah. Dan berdoa kepada Allah agar Allah menumbuhkan benih-benih keikhlasan yang ada di hati jamaah kita semua ini. Insya Allah nanti berbuat sampai ke rumah, sampai ke kebun, sampai ke sawah, sampai ke mana saja aktivitas, maka mengingat Allah karena Allah. Kalau sembahyang karena Allah, bukan karena manusia. Berbuat jamaah karena Allah, bukan karena manusia. Segala amal yang kita kerjakan karena Allah. Kalau seluruh amal yang kita kerjakan karena Allah, sama dengan kita hidup di dunia ini karena Allah. Jar insya Allah nanti ketika kembali kepada Allah dalam lindungan Allah. Apabila berkehendak bahwa mengetahui betapa perhatian Allah kepada kita, maka ingatlah betapa rasa senang menyambut perintah Allah. Betapa kita senang dan ridho dalam menghadap perintah Allah. Betapa gembira hati tentang menerima perintah-perintah Allah. Salah satu perintah yaitu termasuk tawajuh dan tafakur. Maka hati-hati jamaah yang sedang rindu kepada Allah. Maka insya Allah termasuklah dalam bimbingan Allah, firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tuhzanu. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang mukmin, innal ladzina qalu Rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, bermula Tuhan kami itu Allah,
Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah mengingat Allah. Arti istiqomah adalah senantiasa, selalu mengingat Allah, selalu berbuat karena Allah, selalu meninggalkan pula karena Allah. Tsumma istaqamu, istiqomah ingat Allah, istiqomah ibadat kepada Allah, istiqomah memperjuangkan di jalan Allah, istiqomah mencari rezeki nafkah karena Allah, istiqomah. Maka di saat kembali kepada Allah, sang malaikat maut berada di depannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, berbondong-bondong turunlah para malaikat yang akan membantu manusia-manusia di saat menghembus nafas yang terakhir. Tatanazzalu alaihimul malaikah, berbondong-bondong turun malaikat atas mereka yang istiqomah mengingat Allah, mengingat perintah Allah dan menjalankan perintah Allah. Apa kata malaikat dalam firman Allah? Alla takhafu wa la tahzanu, bahwa jangan engkau takut dan jangan engkau gundah, wahai hamba-hamba Allah yang telah berjuang karena Allah, yang telah menjalani karena menuntut ridha Allah. Pada hari ini telah selesailah perjuanganmu. Alla takhafu, bahwa jangan engkau takut menghadapi malaikat maut, menghadapi malaikat mungkar wa nakir. Biar kami yang membantumu, kami yang menghadap sesama malaikat. Jangan engkau takut. Wala tahzanu, jangan engkau gundah, anak dan istri atau suami yang engkau tinggalkan, harta benda yang engkau tinggalkan, biar kami urus, biar kami berbisik pada telinga dan pada hati mereka untuk mengurus faraidnya. Wala tahzan, jangan engkau gundah, jangan merasa takut dan gundah dalam perjalanan, jangan merasa gundah dalam kubur. Kami yang menemaninya, kami yang membantunya, kami diperintahkan Allah untuk membantumu karena kamu adalah telah ingat Allah masa hidup. Wala tahzan wa abshir bil jannati allati kuntum tu'adun, dan diberikan kabar gembira, diberikan kabar gembira. Alangkah indahnya di saat-saat menghembus nyawa, ulah-ulah ke Tuhan kena nyoba Allah, di saat tanya butuh hubungan bawa Tuhan, tiba-tiba ada yang mengembirakan. Wa absyiru bil jannah, diberikan kabar gembira dengan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Jannah, yaitu surga. Allati kuntum tu'adun, surga yang telah pernah dijanjikan. Apa janji Allah? Lewat hadis Nabi pula, al jannatu lil muti'in walau kana 'abdan hubsyiyan, an-naru lil 'asi walau kana sayyidan kursiyan. Surga itu adalah bagi orang taat, kalaupun yang taat itu hamba-hamba negeri Habsyi, hamba-hamba yang rendah, hamba-hamba yang kurang tipenya, warna kulit hitamnya. Kalaupun demikian, rupanya yang sangat rendah, tapi karena dia taat maka dia penghuni surga. Kemudian janji Allah lewat hadis Nabi, annahu lil 'asi, neraka itu adalah bagi orang-orang berbuat maksiat, walau kana sayyidan kursiyan, kalaupun ada yang berbuat maksiat itu orang-orang yang mulia. Makanya silakan istiqomah ingat Allah. Setelah melatih, ikut latihan di beberapa hari dan beberapa saat atau beberapa malam, 10 atau 3 hari, 10 atau 5 hari, itu dikehendaki Allah. Abu telah mengijazahkan pelajaran-pelajaran kepada jamaah menurut tingkatannya. Mari sampai ke kampung, insya Allah istiqomah ingat Allah.
Apabila hidup di dunia ingat Allah, di ketika meninggal dunia Allah mengingatkan kita. Alangkah bahagianya kita dipanggil Allah, alangkah bahagianya roh kita dipanggil Allah, roh yang diundang Allah, sebagaimana ayat penutup tawajuhnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, irji'i, kembali olehmu kepadaku, kata Allah. Radiyatan mardiyah, hal keadaan ridho meridhai, engkau telah meridhokan kami ridho pun kepadamu. Kami di sini bukan bahwasanya dalam keadaan Allah rame-rame, tapi kami adalah nahnu, kami ada, kami bermakna mu'adzim nafsi, atau kami ini maknanya rame-rame. Ma'a mutakallim, nahnu dhamir mutakallim makna ghairi atau mu'adzim nafsi. Boleh jadi nahnu, kata-kata kami ini bercakap dengan orang lain, dan boleh jadi nahnu atau kata-kata kami ini adalah membesarkan diri. Maka layak kali Allah membesarkan diri. Kata-kata kami pada Allah bukannya banyak, tapi membesarkan diri. Hadirin, silakan tawajuh, silakan muhasabah seketika sampai di tempat kediaman masing-masing. Yang berbuat itu semua karena Allah. Apabila berbuat karena Allah, maka ada hasil dan untungnya pula dari Allah. Ayo rame-rame kita cinta Allah, ayo rame-rame kita ingat Allah, ayo rame-rame kita mendukung tawajuh, ayo rame-rame kita mendukung tarekat yang mulia. Ayo rame-rame kita ingat Allah, karena sewaktu di alam kubur pertanyaan munkar wa nakir pun, pertanyaan yang pertama, marrabbuk, siapa nama Tuhanmu? Maka insyaallah ahli-ahli tarekat yang istiqomah mengingat Allah, yang tidak pernah benci mengingat Allah, yang tidak pernah bosan hati mengingat Allah, maka wajar insyaallah nanti dengan tidak rasa ragu, tidak rasa gemetar dijawab, memberikan jawaban oleh amal-amal kita. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Karena di dunia telah sering membiasakan Allah dengan hati. Sekian dan demikian sebagai muhasabah, mau'izatul hasanah pribadi Abu dan jamaah, bahwasanya jangan pernah bosan ingat Allah, karena Allah tidak bosan-bosan mengingat kita, mengurus kita, menjaga kita, memberi taufik dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Abu dan jamaah menjadi orang yang ingat Allah seistiqamah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin.